Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfanuddin Ibnu Mujad dengan NIM 2410606036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 3 dari praktikum pemrograman komputer. Di dalam tugas modul 3 ini sebenarnya saya tidak menambahkan banyak pemrograman atau banyak hal yang perlu diubah dari modul 2 yang sudah saya buat sebelumnya. Namun di sini ada beberapa perubahan yang saya tambahkan, di mana yang pertama itu saya menambahkan 3 module atau dictionary. Yang pertama itu saya menambahkan pandas, kemudian menambahkan datetime dan juga OS. Di mana untuk pandas sendiri di sini saya mengimport pandas SPD, artinya saya mengimport pandas sebagai PD. Jadi nanti ketika saya akan menggunakan pandas, saya tinggal memanggil dengan nama PD. Kemudian from datetime import datetime. Nah, kenapa from datetime import datetime? Jadi sebenarnya datetime yang ini itu merupakan module atau sebuah dictionary yang di dalam Python yang namanya itu datetime. Sedangkan import datetime. Nah, import datetime ini berarti saya mengimport kelas yang namanya itu datetime. Jadi dari dictionary datetime ini saya mengimport kelas yang namanya datetime. Nah, datetime ini nanti digunakan untuk membuat tanggal dari dari usernya. Jadi ketika user memasukkan ketika user melakukan transaksi itu dia ada di tanggal berapa kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah import OS. Nah, OS sendiri ini merupakan singkatan dari operating system, di mana si OS ini tujuannya itu agar si Python dapat mengakses, membuat, dan juga memanipulasi sebuah folder. Nah, OS ini nanti akan digunakan untuk membaca file Excel dan juga menggabungkan pad filenya. Kayak gitu. Mungkin langsung aja ke pembahasan program yang telah saya buat. Oke, yang pertama itu ada di sini saya membuat dua variabel baru. Yang pertama itu file Python, file underscore Python. Nah, variabel ini itu tujuannya untuk memberikan directory atau alamat atau path di mana nanti saya akan menyimpan file Python-nya. Jadi secara gampangnya si variabel file underscore Python ini tujuannya untuk mengetahui nantinya akan disimpan di mana si file Python-nya ini. Di sini saya menyimpannya di folder D dengan nama foldernya itu 2410606036 underscore Irfanuddin Ibnu Mujad underscore tugas mingguan modul 3. Nah, di sini tempat menyimpan filenya. Kemudian variabel kedua yang saya buat adalah file underscore Excel, di mana folder ini itu nanti tujuannya untuk memberikan alamat juga atau path di mana si file Excel ini nanti akan disimpan. Nah, di sini saya akan menggunakan OS. Nah, OS-nya ini diimport dari yang sini tadi, OS path, di mana path itu alamatnya join. Join ini saya gunakan karena saya akan menyimpan si file Excel-nya ini dengan file Python. Jadi saya menggabungkan path antara Python dengan file Excel. Jadi di sini saya menggunakan fungsi yang namanya itu join untuk menggabungkan path dari Python dan juga Excel agar dia itu berada dalam satu directory file yang sama. Jadi nanti saya akan menyimpan dia itu di sini. Ada data transaksi minimarket dan juga data Python-nya. Oke, dan di sini saya menamakan file Excel-nya itu dengan nama data underscore transaksi underscore minimarket dot xlsx. Dan xlsx ini adalah format filenya. Jadi format filenya adalah file Excel. Oke, yang kedua, yang selanjutnya adalah di sini saya membuat sebuah percabangan, dua percabangan, yakni percabangan if dan percabangan else. Nah, percabangan if atau kondisi yang pertama itu jika OS path-nya itu eksis. Jadi artinya file Excel yang di sini itu sudah punya sebuah path atau alamat. Nah, jadi ketika nanti file Excel-nya ini sudah ada, maka dia tinggal menampilkan data frame. Nah, data frame ini dia nampilinnya dari yang di sini. Jadi dia tinggal menambahkan data transaksi baru kayak gitu. Dia akan menampilkan data frame dari
yang sudah dibuat di bawah tadi. Kayak gitu. Data transaksi sebelumnya. Dia akan menampilkan, sorry, bukan data transaksi baru, tapi data transaksi sebelumnya, gitu. Kemudian di sini ada transaksi underscore pelanggan. Nah, kenapa variabel transaksi underscore pelanggan yang di sini adalah data frame, sedangkan yang di sini adalah read Excel atau tujuannya cuma buat membaca Excel. Jadi sebenarnya dalam Python itu dia bisa dalam satu variabel itu bisa berisi dua input, kayak gitu. Nah, di input yang pertama atau di kondisi yang pertama dia terjadi ketika si OS path-nya itu eksis kayak yang tadi, maka dia si transaksi underscore pelanggan ini dia akan cuman membaca file Excel dari yang di sini. Dia akan membaca file Excel yang sebelumnya dari transaksi sebelumnya. Kemudian dia langsung menampilkan data frame yang inputan dari yang sebelumnya itu. Itu kondisi yang pertama. Sedangkan kondisi yang kedua adalah jika si OS path-nya ini belum ada. Nah, ketika OS path-nya belum ada, maka dia langsung akan meng-cancel kondisi yang pertama ini dan dia langsung masuk ke kondisi yang kedua, di mana di kondisi yang kedua ini transaksi underscore pelanggan atau variabel ini itu nanti akan berisi sebuah data frame. Jadi dia akan membuat sebuah data frame baru jika si file Excel-nya ini belum ada path-nya gitu. Dia akan membuat data frame baru yang isinya itu berupa kolom nama pelanggan, daftar barang, total belanja, diskon, total bayar, dan juga tanggal pembelian. Seperti itu. Selanjutnya di sini untuk yang lainnya tidak terlalu banyak yang diubah. Untuk misalkan ada sapa pembeli, di sini juga sama kayak yang modul 2, terus jenis kelamin, daftar menu, input pesanan juga sama, kemudian diskon harga. Mungkin diskon harga di sini ada sedikit perubahan, di mana yang kemarin itu diskonnya itu ada 10%, 80%, 5%, dan juga 0. Sedangkan yang di sini diskonnya itu cuman 10%, 5%, dan juga tidak mendapatkan diskon. Jadi kalau misalkan total belanjanya itu lebih dari 100.000, dia akan mendapat diskon 10%, kalau lebih dari 50.000, dia akan mendapat 5%, dan kalau kurang dari keduanya, jadi tidak lebih dari 50.000 itu, maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Seperti itu. Oke, mungkin penambahan yang selanjutnya itu terdapat di sini. Di sini saya membuat variabel yang namanya itu tanggal underscore transaksi, di mana tanggal underscore transaksi ini merupakan variabel yang tujuannya itu untuk memberikan informasi ke data frame-nya nanti mengenai tanggal transaksi dari pembelinya, di mana di sini saya menggunakan sebuah kelas yang sudah saya import dari data date time tadi, di mana nanti tanggal transaksinya itu akan berisi untuk mengenai tahun atau year, kemudian month atau bulan, kemudian date, tanggal, dan juga sampai ke jam, menit, dan juga secondnya. Jadi nanti akan berisi ke 6-nya ini, ada tahun, bulan, hari, jam, menit, dan juga detiknya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah mungkin 4 atau sebuah variabel untuk menambahkan data transaksi baru. Jadi kayak yang di sini tadi, ketika misalkan OS path-nya ini udah ada, dia akan menampilkan data yang sebelumnya, dan juga setelah itu, setelah ditampilkan, maka dia langsung akan menampilkan data frame yang ini. Dia akan menampilkan data frame yang ini. Nah, data frame yang ini tujuannya itu untuk menambahkan data transaksi baru, di mana nanti user ini akan menginput nama pelanggan, kemudian dia akan memilih menunya berapa, kemudian setelah memilih menunya, kemudian ada total pesanan, kemudian ada diskon yang dia dapat, dan juga total bayar sama tanggal transaksi. Jadi setelah si Python ini membaca yang ini tadi, kalau ini kondisinya ada, maka dia akan langsung menampilkan data frame yang lama, dan juga dia akan mengarahkan untuk si pembeli ini melakukan input seperti biasanya. Dan setelah melakukan input, maka si Python-nya ini dia akan menambahkan data transaksi baru ke dalam file Excel-nya tadi yang di sini. Bukan ke file Excel tapi ke file
menambahkan data transaksi baru ke data frame-nya tadi, gitu. Jadi yang ini tuh fungsinya untuk menambahkan ke data ke dalam data frame yang baru. Bukan data frame yang baru, menambahkan data baru ke dalam data frame yang udah dibuat di sini. Ini tadi data frame, gitu. Kemudian di sini saya juga menambahkan perintah untuk agar si Python ini menyimpan ke dalam file Excel. Jadi dia di sini transaksi underscore pelanggan di data frame yang tadi itu disimpan ke dalam Excel, to underscore Excel. Jadi nanti si file Excelnya ini dia akan disimpan data frame yang ini akan disimpan ke dalam bentuk Excel. Dan direktorinya itu dia seperti yang sudah disebutkan tadi, dia akan disimpan bersamaan dengan file Python-nya, yakni di sini. Dia akan disimpan di sini. Oke, selanjutnya setelah tersimpan, maka dia akan menampilkan ini, data transaksi berhasil disimpan ke data underscore transaksi minimarket .xlsx, seperti itu. Kemudian data transaksi. Nah, untuk bagian ini tujuannya itu untuk menampilkan data transaksinya pelanggan di hari ini. Jadi hari ini tuh ada siapa aja yang melakukan transaksi, kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini adalah analisis data transaksi. Nah, analisis data transaksi ini sebetulnya dia tujuannya itu untuk menampilkan jumlah transaksi yang dicatat di hari ini tuh ada berapa, kemudian total pendapatan dari minimarketnya itu berapa. Nah, jumlah transaksi ini dia mengambil dari data frame transaksi pelanggan, pakainya learn karena untuk mengetahui berapa sih yang ada di data frame jumlah transaksi yang tercatat itu, gitu. Kemudian total pendapatan minimarket, dia juga mengambil dari data frame ini, dimana dari data frame transaksi pelanggan dia cuma mengambil yang bagian total bayar, kolom total bayarnya aja, kemudian dia sum atau dijumlahkan. Jadi dia menjumlahkan kolom total bayarnya itu. Oke, mungkin kita langsung run aja di sini. Oke. Data transaksi sebelumnya, jadi nanti dia akan menampilkan yang ini tadi, menampilkan yang ini. Jadi artinya file Excelnya itu udah ada, jadi dia cuman langsung menampilkan dia akan langsung mengeksekusi kondisi yang pertama. Dia akan menampilkan data transaksi yang sebelumnya, data frame yang sebelumnya. Misalkan di sini kita masukkan namanya itu Gibran misalkan. Jenis kelaminnya laki-laki, jumlah pesanannya misalkan 3, di mana kita akan memesan minyak goreng, kemudian telur, dan kemudian Indomie 1 karton. Oke. Nah, nota pembelian toko ini abadi. Namanya Gibran, jenis kelaminnya laki-laki, jumlah pesanannya 3 ya. Menu yang dipesan itu minyak goreng, telur, Indomie 1 karton dengan total belanja itu 70.000 dan mendapatkan diskon 5%. Dengan total bayar 66.500. Nah, apakah mau memesan lagi? Tidak. Nah, di sini yang Gibran tadi langsung akan masuk ke dalam data frame yang baru. Dia akan menjalankan perintah yang ini. Jadi setelah user memasukkan semua pesanannya tadi, maka si Python dia akan langsung menambahkan data yang barusan diinput oleh user ini ke dalam data frame, gitu, ke dalam sini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.